Maulana Habibur Rahman. Duwe bapak kiai desa, namanya Kiai Muhammad Muradi. Punya bapak namanya Muhammad Boniran. Punya bapak Kiai Muhammad Usman. Punya bapak Kiai Jalal Imad. Punya bapak Kiai Karyonawi. Punya ibu namanya Nyai Madarum. Punya bapak Kiai Ilyas. Punya bapak namanya Muhammad Besari. Ayah Miftah pernah berguru. Nah, berarti ayah Miftahnya pernah berguru ke Ponpes Tegalsari. Namun tidak berapa lama karena Muradi akhirnya transmigrasi ke Sumatera. Dengan cara dia minta maaf kayak gitu itu menimbulkan asumsi asumsi seolah-olah nih orang deket nih sama gue. Atau nuwun Kang Son. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama saya orang lembur dari ujung negeri entah berantah guys. Kali ini dibongkar netizen lagi bahwasannya nggak ada urutan nasab kiai dari orang yang bernama Miftah atau Gus Miftah ya, atau alias Taim memang yang sudah dibongkar netizen. Nah, itu sebenarnya kalau mengaku-ngaku, saya juga bisa ngaku-ngaku oh dari keturunan kiai ini, keturunan kiai ini. Tapi ketika dibongkar oleh netizen asal usulnya, itu sebenarnya memalukan banget bagi dirinya sendiri. Kalau memang tahu malu sih sebenarnya. Tapi dari momen anak komunikasi ketika melihat gesturnya Gus Miftah di hadapannya Pak Son Haji, itu ternyata sudah dibaca bahwasanya dia nggak ada niat untuk minta maaf. Menurut kamu dia minta maaf? Atau nuwun Kang Son. Aku sebagai anak komunikasi justru melihat itu bukan permintaan maaf, justru apa ya, lebih ke intimidasi. Apalagi dengan cara dia merangkul ya. I mean like dengan cara dia minta maaf kayak gitu itu menimbulkan asumsi asumsi seolah-olah nih orang deket nih sama gue. Atau nuwun Kang Son. Kenapa lo pada mau ngapain? Gue nggak menyinggung perasaan dia, kalau itu cuma bercanda aja. Justru itu bentuk guyonan selanjutnya cara gitu. Cara minta maaf yang benar mungkin lebih ke lo minta maaf dengan rendah hati terhadap perasaan dia yang tersakiti, bukan untuk pembelaan diri atau takut dicaci maki. Nah, kali ini guys, sebenarnya malu sih kalau ngomongin aib gitu kan, kalau ngomongin seseorang yang udah minta maaf gitu. Tapi dari sini, dari media itu selalu terus sampai nggak berhentinya untuk bahas tentang si Miftah ini. Nah, dari Detik Jatim ya, Detik Jawa Timur ya guys, terungkap urutan nasab Kiai Hasan Besari, ternyata tak ada nama Gus Miftah. Ini dari Ponorogo ya, pendakwah kontroversial. Pendakwah Miftah Maulana Habibur Rahman pernah mengaku sebagai keturunan ulama besar Kiai Ageng Muhammad Besari atau Kiai Hasan Besar Ponorogo. Namun fakta berkata lain, Gus Miftah tengah jadi sorotan setelah viral. Yalah, gitulah. Tak hanya itu, video lama pengakuan Gus Miftah yang keturunan Kiai Besari juga beredar soal nasab gurunya. Maulana Habibur Rahman. Duwe bapak kiai desa, namanya Kiai Muhammad Muradi. Punya bapak namanya Muhammad Boniran. Punya bapak Kiai Muhammad Usman. Punya bapak Kiai Jalal Imad. Punya bapak Kiai Karyonawi. Punya ibu namanya Nyai Madarum. Punya bapak Kiai Ilyas. Punya bapak namanya Muhammad Besari. Dan nasabnya dibenarkan PBNU ya. Raden Kunto Pramono, 65 tahun ya, generasi ke-8 dari Kiai Hasan Besari, meragukan pengakuan Gus Miftah itu lantaran dirinya telah mengecek di buku nasab tidak ada temukan garis keturunan. Nah, dari ini Gus Miftah dalam silsilah tidak ada. Saya mengharapkan kalau memang dari Kiai Ageng Muhammad Ilyas, dari istri berapa nanti akan ketemu. Saya cek kok nggak ada, masih merasa ada keraguan terang Kunto ya. Nah, aslinya dari beliau sendiri Miftah itu dari Dukuh Bantengan, Desa Mojorejo, Kecamatan Jetis. Saya cek, saya ingin tahu juga seperti apa kebenaran. Kalau memang dari Kiai Ageng Ilyas, dari istri keberapa, Ibu Kito ya.
Kunto sendiri enggan mengomentari permasalahan yang dihadapi Gus Miftah. Menurutnya bukan ranahnya untuk berkomentar, namun terkait pengakuan keturunan, Kunto pun berharap ada kejelasan silsilah. Kalau host Cokro Aminoto memang masih keturunan Kiai Ageng Muhammad Besari, karena ada bukti ya. Nah, sementara tokoh agama sekaligus mantan guru Ayah Miftah, Kiai Samsudin, menambahkan memang benar Murodi Ayah Miftah pernah berguru. Nah, berarti Ayah Miftahnya pernah berguru ke Ponpes Tegalsari. Namun tidak berapa lama karena Murodi akhirnya transmigrasi ke Sumatera. Dulu Murodi juga berguru ke sini, sering ke rumah saya. Ditanya soal Miftah keturunan Kiai Ageng Muhammad Besari, Kiai Samsudin menegaskan tidak mengetahui pasti. Namun yang jelas Murodi berasal dari Dukuh Bantengan. Mbak Murodi ini bapaknya mungkin ya. Nah, selain saya tidak tahu Bantengan ada keturunan Kiai Ageng atau tidak. Jadi saya tidak tahu. Nah, ini ada silsilahnya ya. Berikut urutan silsilah Kiai Ageng Muhammad Besari hingga generasi ke-8. 1. Kiai Ageng Muhammad Besari. 2. Kiai Ageng Muhammad Ilyas. 3. Kiai Ageng Agus Hasan Besari. Kiai Kasan Anom. 1. Kiai Kasan Anom. 2. Eyang Gatut Muhammad Ismail. Raden R ya, Hartawan Cokro Adi Siswoyo. 8. R Kunto Pramono. Nah, itulah sekilas memang detik-detik. Memang kalau jalur ngaku-ngaku memang susah, dan ketika dia berbuat kesalahan sebenarnya sih salahnya udah banyak gitu, cuma baru terbongkar, atau kalau kata Ustadz Hadi Hidayat, dia terbongkar untuk memperbaiki dirinya. Memang kita tidak boleh mencaci maki ya. Dia terbongkar untuk memperbaiki dirinya. Tapi jangan lupakan juga bahwa dia pejabat publik, dan itu yang menuntut kita sebagai netizen, dia harus mundur. Buat apa gaji-gaji? Nah, hasil pajak kita dibuat gaji orang seperti itu, percuma. Sekian dari saya, orang lembur dari ujung negeri antah berantah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.